Abi selalu doain Hanifah jadi perempuan hebat. Abi pengen kamu jadi perempuan hebat di masa mudanya dengan Quran. Abi tahu dulu Hanifah pernah cita-cita jadi dokter. Kalau memang nggak bisa, Abi ingin kamu jadi dokter umat dengan wasilah Quran. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. Nama saya Hanifah Kortayun. Saya santri tahun ketiga. Asal saya Desa Gedek, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hanifah adalah santri pertama kami yang bisa atau yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz beberapa waktu yang lalu dengan hasil yang alhamdulillah baik. Kemudian setelah itu Ananda Hanifah memulai untuk menghafalkan hadis dan dimulai dari hadis arba'in, dan alhamdulillah pagi ini sudah menyelesaikan tasmi' hadis arba'in dari awal sampai akhir dengan 1 kali duduk, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Saya mulai kenal Al-Quran sejak SMP. Ya, selesai SMP, terus di Salman mulai dari awal. Menghafal itu, kalau nghafalannya mungkin udah, yang susah itu jaganya. Jadinya gimana bisa lama sama Quran gitu. Itu perlu belajar. Kesulitannya di situ. Untuk Ananda Hanifah, ini santri angkatan pertama. Sejauh yang kami ketahui tentang Ananda Hanifah dari awal masuk sampai sekarang, alhamdulillah termasuk santri yang dewasa, bisa dijadikan contoh dan toladan bagi yang lain, dan alhamdulillah kami tidak banyak mendapatkan problem-problem besar di Ananda ini. Jadi insya Allah semoga Ananda Hanifah selalu seperti ini dan bisa lebih baik seperti itu. Saya selama menghafal merasa kesulitan di juz 23 karena menurut saya dia ayatnya pendek. Pas ngafal ayatnya dia pendek, terus kata-katanya sulit. Tapi sebenarnya kalau pas di murjah, kalau kita mungkin ngeresapi makna, dia lebih mudah. Kalau untuk keseharian, alhamdulillah juga baik. Anak ini bisa mengerjakan semuanya dengan bagus. Kemudian juga karena angkatan pertama dan lebih dewasa, alhamdulillah Hanifah juga bisa menghandle teman-temannya atau adik-adik kelasnya dengan baik. Jadi kami cukup senang dengan apa yang sudah dicapai oleh Ananda Hanifah sampai detik ini, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk menghadapi Hanifah sampai saat ini kami tidak merasa kesulitan, dan bahkan kalau jika kami lihat dia lebih bisa maksimal mungkin dengan kondisinya. Orang tua kandungnya, bapak dan ibunya sudah tidak ada, itu yang menjadikan dia lebih bisa maksimal dibandingkan yang lain seperti itu. Karena
prestasinya alhamdulillah terus melejit dan anaknya alhamdulillah juga aktif. Jadi kami tidak sampai detik ini tidak merasa kesulitan untuk membersamai Hanifah di pondok ini. Menurut saya dalam menghafal tingkat kesulitan lebih ada di hadis. Karena hadis itu berbeda dari Quran. Al-Quran nasnya sama, di mana-mana sama. Dia sering kita dengar, kata-katanya sering terulang-ulang. Kalau hadis, terkadang hadis satu dengan yang lain itu beda, bergantung jalur periwayatannya. Belum lagi jalur periwayatan hadis yang terkadang sulit dan rumit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sang mu'allif Muhammad Yahya bin Syaraf yang sering dikenal Imam An-Nawawi. Hadis Arba'in berjumlah 42 hadis. Dia diambil dari kitab beliau Riyadhus Shalihin. 42 hadis ini menjadi landasan hukum, isinya hukum-hukum dasar Islam untuk kaum muslimin. Alhamdulillah pagi ini sudah menyelesaikan tasmi' hadis Arba'in dari awal sampai akhir dengan satu kali duduk dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Dalam menghafal, kiat saya untuk tetap menjaga Al-Quran dan hadis. Per hari, saya targetkan, saya murojaah Al-Quran sekian. Saya beri waktu dari tahajud sampai asar, itu selesai. Setelah asar sampai maghrib, saya pakai waktunya untuk murojaah hadis, menambah, terkadang mencari mufradat asing dalam hadis yang saya akan hafal untuk besok. Ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak yang telah mensupport Hanifah. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau yang sampai detik ini masih diberikan kesempatan oleh Allah membantu Ananda dalam bertolabul ilmi di pondok ini, dan semoga ini bisa menjadi amal jariah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menerangi beliau di alam kubur nanti dan bisa menjadi pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya untuk orang tua asuh saya yang selama ini telah membiayai saya di sini. Semoga Allah membalas kebaikan orang tua asuh saya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Harapan kami untuk semua santriwati, semoga bisa lebih baik dari Hanifah ke depannya, dan semoga segera Allah mudahkan untuk bisa menyelesaikan tahap-tahapan yang sudah ditentukan oleh pesantren, hafal 30 juz, kemudian ditasmi'kan sekali duduk, kemudian setelah itu menghafal mutun atau ahadis yang sudah dijadikan kurikulum di pondok ini. Semoga Allah memudahkan, dan semoga dengan ini, dengan hafalan-hafalan yang sudah diberikan oleh pesantren, menjadikan hidup mereka lebih berkah, dan semoga mereka bisa menjadi penegak agama setelah mereka lulus dari pondok ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Ananda Hanifah Qurrata Ayun yang telah berhasil melewati masa ujian tes hafalan Al-Quran 30 juz sekali duduk, dan ini merupakan sebuah pelaksanaan tes yang memang menjadi kewajiban di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi untuk membuktikan bahwasannya santri tersebut telah benar-benar hafal Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan itu dibuktikan dalam bentuk stor dalam sekali duduk, sehingga kualitas daripada hafalan dan kualitas daripada bacaan bisa terlihat, dan kemudian dengan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada Ananda untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga hasil daripada ujian ini akan menjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ananda adalah termasuk
salah seorang daripada hamalatul Quran, salah seorang daripada mereka yang membawa Al-Quran dan mengembannya, lalu kemudian nanti insya Allah akan mengajarkannya kepada generasi-generasi berikutnya daripada kaum muslimin. Yang kedua, kami mengucapkan selamat kepada keluarga Ananda. Walaupun Ananda adalah seorang yang yatim piatu, tetapi kami bangga karena Ananda tidak pernah berkecil hati dengan itu, dan ini sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kedua orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kedua orang tuanya bersama apa yang telah dicapai oleh Ananda Hanifah. Tak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada orang tua asuh yang selama ini membiayai pendidikan Ananda melalui Pondok Pesantren Salman Al-Farisi ini, dan semoga apa yang dikeluarkan, seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dan seluruh tenaga yang dicurahkan untuk perhatian kepada Ananda ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian daripada amal jariah selagi Ananda akan mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Saya ucapkan selamat kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ini sebagai amal soleh. Wabil khusus tak lupa saya ucapkan juga selamat kepada para guru-guru, para ustadzah yang telah membimbing Ananda untuk mencapai kepada pencapaian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini sebagai kemuliaan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.